Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan cerita dari Tales of Demon and God untuk part ke-11-nya, dimana part ini sudah memasuki season keempatnya. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai di kediaman Raja Kota. Zizun sedang berlatih dengan roh iblisnya di tengah malam. Nili dan Zezong terlihat sedang mengamati Zizun yang sedang berlatih. Zezong yang sedang sembunyi merasa kagum dan bangga dengan Zizun yang dalam waktu dekat saja kekuatannya telah meningkat pesat sampai ke tingkatan perak bintang 5 dan juga ia telah memiliki roh iblis yang kuat. Zezong juga merasa bersalah karena sebelumnya ia terlalu keras dengan Zizun. Selanjutnya, Nili mendekati Zizun yang telah selesai berlatih. Di sana, Zizun curhat bahwa di sini ia sering merasa kesepian karena ia tidak memiliki banyak orang yang bisa diajak bicara. Nili kemudian menyalahkan hal ini kepada ayahnya Zizun. Tetapi Zizun tidak menyalahkan ayahnya, karena ia mengerti tanggung jawab ayahnya sebagai Raja Kota. Zizun terus membela ayahnya. Dahulu ia lemah, sehingga ayahnya keras kepadanya, karena khawatir dengan dirinya. Ayahnya juga memikul beban yang berat sebagai Raja Kota Glory. Maka dari itu, Zizun meminta Nili untuk tidak menyalahkan ayahnya. Selanjutnya, Zizun berterima kasih dengan Nili yang telah memberinya teknik kultivasi yang hebat dan juga roh iblis Ratu Salju. Karena dengan ini, ia bisa bertambah kuat dan sedikit mengangkat beban ayahnya. Zizun kemudian memberi 3 permintaan kepada Nili. Nili pun kemudian membisikkan permintaannya ke Zizun, bahwa Nili berkata, "Aku ingin kamu ngobrol denganku." Siang harinya, Ketua Guyan dari Asosiasi Alkimia melaporkan penyelidikannya mengenai hubungan keluarga keramat dengan kuil kegelapan. Ketua Guyan kemudian menceritakan semua kejadian berkaitan dengan kuil kegelapan dengan keluarga keramat. Yisio juga datang ke tempat itu dan mengabarkan bahwa arai 10.000 binatang roh telah selesai. Mereka pun pergi untuk melihatnya. Zezong berkata, "Apakah ini arai 10.000 binatang rohnya?" Nili menjawab bahwa ini hanya sebagian dari arainya. Tetapi jika hanya berhadapan dengan peringkat emas hitam pemula, maka arai ini lebih dari cukup. Zezong merasa bahwa Nili sedang membicarakannya. Selanjutnya, Zezong mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan kekuatan area ini yang bisa mengalahkan rank hitam emas dengan mudah, seperti perkataan Nili. Kemudian Nili dan Zezong pun bertaruh. Jika Zezong bisa menghancurkan sebagian dari area ini, maka Nili harus menjauhi putrinya. Tetapi jika ia kalah, maka Zezong tidak boleh mengganggu hubungan antara Nili dengan Zizun. Yeong kemudian langsung bergabung dengan roh iblisnya, yaitu roh iblis naga bumi, sisik hitam. Roh iblis miliknya merupakan jenis roh iblis yang cukup kuat. Nili selanjutnya mengendalikan roh iblis di dalam area ini. Zezong kemudian diserang oleh 3 roh iblis yang dikendalikan Nili sekaligus. Yeong kemudian mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, tetapi melawan 3 buah roh iblis tingkat emas hitam, ditambah yang mengendalikan mereka adalah Nili, maka Zezong tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Zezong pun tertangkap oleh roh-roh ini. Yisio kemudian membujuk Nili untuk melepaskan Raja Kota. Setelah dibujuk dengan keras oleh Yisio, Nili pun melepaskan Raja Kota Zezong. Zezong pun tergeletak di tengah-tengah area. Zezong kemudian mengakui kekuatan area ini, tetapi ia juga mengatakan
bahwa sudah mengetahui kelemahannya. Nili menjadi penasaran dengan yang dikatakan Zezong ini. Yeong selanjutnya langsung memegang kaki Nili dan mengangkatnya sambil berkata, caranya yaitu dengan menyingkirkan orang yang mengendalikannya. Zezong selanjutnya memukul berkali-kali pantat Nili. Nili berkata bahwa Zezong ini tak tahu malu sekali. Tetapi Zezong tidak mempedulikannya dan terus memukul Nili. Setelah hal itu, Raja Kota terlihat puas dan bahagia telah membalas perlakuan Nili. Nili berjalan pulang dengan menahan rasa sakit di pantatnya. Di jalan ia bertemu dengan Xiaoninger dan juga Zizun. Nili kemudian meminta tolong untuk dibantu untuk mengobati dirinya. Xiaoninger menawarkan bantuannya di awal, dan Zizun juga ikut membantu karena merasa bersalah karena perbuatan ayahnya. Besoknya Nili mengatakan bahwa dua area ini telah siap untuk digunakan. Untuk mengendalikan area ini memerlukan suatu tanda yang dibuat oleh Nili. Yesiu telah diberi tanda dan bisa mengendalikannya. Tetapi Nili belum membuat tanda untuk Yeong karena ada sedikit dendam dengannya. Suatu tempat di kediaman Raja Kota, beberapa orang dari Guild Kegelapan melakukan penyusupan. Mereka di sana selanjutnya melakukan sebuah ritual pemanggilan. Seketika muncul monster-monster dari tempat pemanggilan itu. Nili selanjutnya mengetahui adanya penyerangan ini dan menyuruh Zizun untuk bersembunyi. Ia pun kemudian mendekat ke arah penyerangan itu. Ia langsung bergabung dengan roh iblis bayangannya. Monster iblis neraka itu kemudian menyerang tempat kediaman Raja Kota. Orang-orang dari keluarga angin salju pun ikut bertarung melawan monster itu. Selain memanggil iblis neraka, orang-orang dari Guild Kegelapan juga mencari keberadaan Nili, karena Nili merupakan target utama pembunuhan mereka. Seorang yang kuat dari keluarga juga bertarung di sana. Ia bertarung dengan seorang petinggi Guild Kegelapan. Tinggi dari Guild Kegelapan ini sedang bergabung dengan roh iblisnya dan berhasil membunuh rekan dari orang ini. Ia pun kemudian lari dari pertempuran itu. Petinggi dari Guild Kegelapan ini kemudian menemukan Nili dan kemudian mengejarnya. Ia berhasil mengejar dan menyerang Nili. Tetapi Nili bisa selamat dengan roh bayangannya. Nili kemudian kembali lagi bersembunyi. Tetapi orang ini menemukan Nili kembali. Nili selanjutnya mengeluarkan pedang meteorit dewa petirnya dan berhasil sedikit melukainya. Nili pun kembali melarikan diri dan petinggi Guild Kegelapan ini pun terus mengejarnya. Nili ternyata berlari mengarah ke salah satu area 10.000 binatang buas. Seorang dari petinggi Guild Kegelapan ini kemudian kembali bergabung dengan roh iblisnya dan mengajar Nili ke dalam area ini. Nili selanjutnya mengendalikan roh binatang iblis ini untuk melawan orang ini. Seorang dari Guild Kegelapan ini pun tertangkap dan melakukan perlawanan yang cukup baik. Tetapi dengan keahlian Nili mengendalikan roh binatang iblis ini, akhirnya dapat mengalahkan seorang dari Guild Kegelapan ini yang berada di peringkat emas hitam. Zizong pun datang ke tempat itu dan tidak menyangka bahwa Nili benar-benar menangkap orang dari Guild Kegelapan yang ada di peringkat emas hitam ini secara hidup-hidup. Nili selanjutnya memberi sebuah tanda untuk mengendalikan area ini kepada Zezong. Nili pun kemudian pergi dari tempat itu untuk menuju ke tempat iblis neraka berada. Iblis neraka dan pasukan ini berhasil membunuh banyak orang dari keluarga badai salju. Yesiu kemudian pergi ke tempat Are berada dan memancing iblis neraka ke sana. Meski begitu, pasukan dari iblis neraka sangat banyak sehingga tidak dapat ditahan oleh orang-orang dari keluarga angin salju.
Akhirnya beberapa orang dari keluarga lain pun datang. Mereka bermunculan satu persatu dan membantu melawan pasukan iblis neraka ini. Yeshu merasa khawatir karena iblis neraka ini berada di tingkatan rank legenda. Sedangkan satu-satunya rank legenda di kota Glory, yaitu Lord Yemo, sedang tidak ada di dalam kota. Tiba-tiba Nili datang ke tempat itu dan berencana untuk melawan iblis neraka ini. Ia menggunakan serangan pedang meteorit dewa petirnya. Dengan serangan itu, iblis neraka terjatuh, tetapi tidak terlihat kesakitan. Nili langsung mendekatinya dan masuk ke dalam are. Karena serangan iblis neraka yang sangat kuat dapat membuat are menjadi retak-retak. Nili dibantu dengan Yeshu kemudian menyingkirkan pedang yang dibawa oleh iblis neraka ini. Dan kemudian Nili melakukan serangan penuh dari pedang meteorit dewa petir ini. Akhirnya iblis neraka ini pun dapat terjatuh dan terbunuh. Tetapi setelah melakukan serangan itu pun Nili juga tak sadarkan diri. Karena melihat iblis neraka telah kalah, para pasukannya pun ingin kabur. Tetapi orang-orang bala bantuan dapat membereskan semua sisa-sisa ini. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan ke part selanjutnya di lain waktu. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.